Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,08% ke angka 6.150. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Bukalapak yang banyak dimintain tolong untuk dianalisa. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hari ini bergerak naik setelah keluar berita laporan keuangan untuk semester satunya naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TINS. TINS hari ini naik 4% lebih ke harga 1.525 dan kenaikan hari ini juga terbentuk gap up. Jadi memang kenaikan tinggi hari ini karena keluar berita bahwa laba bersih TINS naik lumayan tinggi pada semester 1 ini. Bisa kita baca, pendapatan TINS memang menurun jika kita bandingkan year on year. Tetapi TINS berhasil mencatat laba bersih dibandingkan sebelumnya rugi bersih. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini yang sebelumnya rugi, tahun ini TINS berhasil mencatatkan laba bersih. Jadi memang ini merupakan sentimen positif selain memang karena harga jual timah meningkat. Ini membuat pendapatan TINS juga meningkat tahun ini. Karena ada berita positif ini, TINS langsung dibuka gap up dan naik lumayan tinggi. Tapi jika kita perhatikan walaupun hari ini naik 4% lebih, secara tren atau secara grafik TINS saat ini masih sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 dan 150 saat ini berdempetan di sekitar harga 1.550. Jadi selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, TINS masih akan sideways cenderung downtrend. Dan jika kita lihat untuk support kuatnya saat ini di harga 1.400. Jadi 2 kali TINS sempat menyentuh harga 1.400 dan masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi sebelumnya TINS sempat turun lumayan dalam saat menyentuh harga 1.400, berhasil rebound dan bergerak naik, tapi masih gagal break dari harga 1.700. Setelah itu turun kembali, sama ini menyentuh harga 1.400 dan saat ini mulai berusaha untuk break dari garis EMA 150 kembali. Jadi memang menarik untuk kita amati apabila polanya mirip dengan pada bulan Juni kemarin, TINS ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan 150 dan melanjutkan kenaikan mengetes resisten harga 1.700. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini masih terlihat adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, TINS masih ada potensi untuk mencoba break dari garis EMA 150 minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju harga 1.550. Apabila terkonfirmasi break, baru target berikutnya di harga 1.700. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.400-an, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu ini ternyata TINS masih gagal naik melewati kedua garis EMA ini. Karena apabila gagal break, TINS masih ada potensi untuk balik kembali mengetes support di harga 1.400. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 1.400 juga masih oke. Karena sampai saat ini support di harga 1.400 masih kuat menahan penurunan dari saham TINS. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham TINS, karena saat ini sudah dekat dengan resisten, saya lebih menyarankan untuk tunggu konfirmasi break baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Sekarang saya akan coba analisa saudaranya TINS, yaitu saham Antam. Antam hari ini juga naik 3% lebih ke harga 2.390. Dan jika kita lihat di grafik, secara grafik Antam memang lebih bagus dari TINS karena saat ini masih berada di atas support kuatnya di EMA 150. Dan kenaikan tinggi ini membuat Antam berada tepat atau dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.400. Teman-teman bisa lihat dalam 2-3 minggu terakhir ini Antam masih bergerak sideways tapi masih bertahan di atas support kuat di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.270. Sebelumnya pun pada bulan Juni Antam sempat menyentuh garis EMA 150 ini dan masih bisa bertahan dan naik kembali. Karena itu saya selalu menjelaskan ke teman-teman apabila teman-teman mempunyai sebuah saham
dan lagi rugi, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150, saham tersebut masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila ternyata garis EMA 150 terlewati, karena potensinya akan lebih besar untuk bergerak downtrend. Jadi karena saat ini berada di antara garis EMA 50 dan 150, Antam saat ini bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir ini bisa kita lihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, memang Antam juga masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 karena kenaikan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Tapi ingat, walaupun ada akumulasi selama dia gagal break, berarti Antam masih ada potensi untuk turun. Jadi memang selalu saya jelaskan juga, saya memakai analisa teknikal dan dibantu dengan bandarmologi. Tapi fokus utama tetap di teknikal. Jadi walaupun kita lihat ada akumulasi tapi ternyata gagal break, ya berarti potensi lebih besar untuk balik kembali. Sama seperti posisi sini bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound, saat dekati garis EMA 50 gagal break, ya balik kembali ke garis EMA 150. Jadi saat ini memang secara analisa probabilitas ada lebih besar untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan dalam 1 minggu ini. Karena mulai ada akumulasi dan candle hari ini juga masih bagus. Tapi karena kenaikan tinggi ini berada tepat di garis EMA 50 yang merupakan resisten saat ini, teman-teman juga harus hati-hati. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, ternyata minggu depan atau besok gagal naik kembali di atas garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Jadi take profit dulu, tunggu kembali dekat dengan garis EMA 150 untuk re-entry-nya. Atau memang mau hold terus selama bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Tapi untuk teman-teman yang besok baru mau entry, bisa amati saham ini karena apabila besok terkonfirmasi break dari garis EMA 50, Antam berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 2.500. Jadi teman-teman harus ingat, bisa kita lihat di range harga ini. Apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya pada saham Antam, saya selalu menjelaskan garis EMA 50 dan harga 2.500 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Antam. Jadi untuk saham Antam bukan cuma resisten di garis EMA 50, tapi untuk harga 2.500 juga kita harus perhatikan. Karena setelah berhasil break dari garis EMA 50, selama masih gagal naik di atas harga 2.500 pun, Antam masih ada potensi untuk balik kembali. Contohnya di posisi sini berusaha untuk naik di atas harga 2.500, ternyata gagal, turun kembali, meretest, masih gagal dan balik kembali ke garis EMA 150. Ini berhasil naik dari garis EMA 50, mencoba break dari garis resisten 2.500, berhasil break, lanjut naik ke resisten kuat berikutnya di harga 2.700. Ini juga sama, berhasil break di harga 2.500, berhasil break, maka target berikutnya di 2.700. Jadi untuk saat ini Antam apabila berhasil break dari harga 2.400, target terdekat di harga 2.500 dulu. Apabila masih gagal break di harga 2.500, Antam masih ada potensi untuk meretest kembali garis EMA 50. Jadi ingat, resisten itu kita harus tahu untuk menentukan kapan kita harus take profit. Jadi apabila kita entry itu di sekitar resisten, berarti resiko kita untuk rugi akan lebih besar. Karena bisa saja, contoh, kita beli di sekitar garis EMA 50 ini, ternyata dia gagal break dari garis EMA 50, maka saham tersebut akan balik kembali ke supportnya dan kita akan merugi karena kita beli di sekitar resisten. Jadi resisten itu sebagai target untuk kita take profit, bukan target untuk kita entry. Berikutnya saya menganalisa saham JPFA. JPFA hari ini masih lanjut naik 0,84% ke harga 1.810. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini JPFA sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Dan secara tren sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Pada tanggal 23 kemarin saya sudah mulai analisa saham ini pada saat JPFA berada tepat di garis EMA 50 dan 150 ini. Dan saya sarankan untuk pantau karena apabila terkonfirmasi break, JPFA berpotensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 1.800. Jadi saat ini JPFA sudah mencapai target analisanya. Dan sebelumnya karena harga 1.800 merupakan resisten, memang masih ada potensi JPFA untuk meretest kembali garis EMA 50-nya. Jadi sama seperti saham Antam tadi, di atas garis EMA 50
ada satu resisten di harga 2.500, sedangkan untuk JPFA di harga 1.800. Apabila minggu ini terkonfirmasi JPFA berhasil break di harga 1.800, maka target berikutnya di harga 2.000. Jadi ini bisa kita jadikan contoh untuk seperti saham TINS tadi. TINS saat ini baru berusaha untuk break dari garis MA50 dan 150. Jadi apabila TINS seperti JPFA berhasil break, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih disertai akumulasi. Dan asing pun dalam 1 minggu terakhir ini bisa teman-teman lihat masih terus melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat dalam 1 minggu ke depan JPFA masih ada potensi untuk break dari harga 1.800 ini dan melanjutkan kenaikan menuju resisten psikologisnya di harga 2.000. Jadi apabila berhasil break harga 1.800, teman-teman harus hati-hati ada potensi JPFA untuk turun saat mendekati atau menuju harga 2.000 ini. Karena harga 2.000 masih merupakan resisten psikologisnya. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE hari ini naik 1% lebih ke harga 960. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat BSDE berada tepat di garis MA50 yang merupakan resisten saat ini. Dan secara tren untuk tren jangka pendek, BSDE saat ini masih sideways. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, setelah itu menyentuh harga 900, berhasil bertahan, sehingga penurunan BSDE berhenti. Setelah itu mulai sideways dan saat ini mulai pelan-pelan mengarah ke atas. Jadi sebelumnya juga BSDE telah saya analisa 2 minggu lalu pada saat menyentuh harga 900 ini. Dan waktu saya menjelaskan, BSDE memang layak untuk kita amati karena sudah mulai bergerak sideways dari downtrend. Jadi minimal penurunannya sudah berhenti. Dan saat ini sideways setelah berhasil menyentuh harga 900. Dan pada saat itu juga kenapa alasan mesti diamati? Karena asing terus masuk melakukan akumulasi pada penurunan BSDE sebelumnya. Jadi pada saat BSDE terus bergerak turun, terlihat asing terus masuk melakukan akumulasi. Sehingga memang ada potensi untuk tanda-tanda adanya rebound dari support di harga 900. Dan saat ini pada kenaikan 1% lebih ini terlihat masih adanya akumulasi. Dan bedanya asing saat ini sudah mulai keluar. Jadi untuk teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di harga 900, sudah mesti hati-hati. Walaupun distribusinya masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Tapi saat ini asing sudah mulai take profit. Jadi setelah mereka mulai average down, dan saat ini sudah mulai bergerak naik, mereka sudah mulai take profit atau kurangin lot yang dia punya. Jadi dari data yang kita dapat, karena masih adanya akumulasi, masih ada potensi saya lihat BSDE untuk break dari garis MA50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju resisten psikologisnya saat ini berada di harga 1.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga 900 dan BSDE terkonfirmasi berhasil break dari garis MA50, hold saja saham BSDE ini selama masih bertahan di atas garis MA50. Jadi selama masih bertahan di atas garis MA50, teman-teman beli di harga 900, teman-teman masih profit. Jadi selama masih berada di atas garis MA50, hold saja karena potensinya akan lebih besar untuk terus bergerak naik. Jadi walaupun gagal break dari harga 1.000 dan BSDE mulai meretest kembali garis MA50, saat meretest dia masih bertahan, hold saja. Dan sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa entry di sekitar garis MA50 ini dan tetap hold selama bertahan di atas garis MA50 karena setelah bertahan di atas garis MA50 dan garis MA50 sudah berubah menjadi support, maka target berikutnya itu di garis MA150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.030. Dan apabila garis MA150 terkonfirmasi break, baru BSDE bisa kita bilang mulai bergerak uptrend. Jadi ingat, walaupun berhasil break dari garis MA50, ini belum uptrend. Tapi bisa kita konfirmasi garis downtrend BSDE patah. Jadi setelah garis downtrendnya patah, potensinya cuma 2, sideways atau uptrend. Tapi apabila ternyata garis MA50 juga dibobol BSDE, maka trennya itu sideways cenderung downtrend. Jadi gampang seperti itu. Tapi apabila
garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan berhasil ditembus BSDE, maka BSDE ada potensi untuk bergerak uptrend untuk tren jangka pendek. Jadi sideways, downtrend, mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Apabila berhasil break, maka akan mulai uptrend kembali. Jadi BSDE masih layak untuk kita amati apabila teman-teman belum sempat entry di sekitar harga 900, karena ini baru mulai mau bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.